Pagi ini Bapak mau bercerita. Apakah Anda mau dengar? Sebelum Bapak bercerita, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang pada Engkau dan bersyukur oleh karena kasih Tuhan sudah jaga, sudah pelihara dan berkati kami semua dan membawa kami datang ke hadirat Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau, mohon kiranya Tuhan berkati pada kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik renungan kita pagi ini adalah kunjungan orang Majus. Itu terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kalau dalam buku Injil Tuhan Yesus, yaitu nomor yang ke-16. Pertama, siapakah orang Majus itu? Apa Anda tahu? Ada yang tahu? Alkitab hanya memberitahukan orang Majus itu dari timur datang ke Yerusalem. Yerusalem itu Asia. Jadi sangat jauh sekali. Nah, orang Majus ini meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya untuk datang kepada Yesus. Nah, anak-anak, tidak banyak kita ketahui latar belakang orang Majus. Yang kedua, apakah Anda tahu apa tujuan orang Majus datang ke Yerusalem? Tujuan orang Majus datang ke Yerusalem, satu, dia mau menyembah Yesus karena dia melihat bintang. Dia melihat keajaiban karena mereka ini adalah ahli perbintangan. Lalu dia datang ke Yerusalem. Tidak seperti saat ini ya, pakai pesawat ya, pakai mobil ya. Tentu pada saat itu tidak ada namanya pesawat dan sebagainya. Jadi mereka menempuh perjalanan sangat lama sekali ya, baru sampai ke Yerusalem. Nah, tetapi orang Majus ini adalah orang yang baik ya, orang yang sopan, orang yang tahu aturan. Nah, bagaimana anak-anak? Anak-anak tahu ada aturan atau tidak? Kita harus taat kepada firman Tuhan. Dan kita harus taat pada guru kita, orang tua kita. Ya. Nah, sampai di Yerusalem, dia bertanya kepada raja yang berkuasa di Yerusalem. Ya, itu Raja Yehuda. Nah, apakah Anda tahu siapa namanya raja itu? Namanya Raja Herodes. Raja Herodes ini sangat kejam. Raja Herodes ini sangat jahat, anak-anak. Ya. Kita lihat bagaimana jahatnya dia. Ketika dia diberitahu, ya, dan orang Majus, ya, mengatakan di manakah dia orang Yahudi yang baru, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Herodes bukan bertepuk tangan, ya, bukan terima kasih diberitahu, tapi dia terkejut. Bukan hanya dia saja yang terkejut, dikatakan dia beserta seluruh Yerusalem terkejut. Padahal Yesus lahir ya di Yerusalem, tapi mereka tidak tahu. Nah, apa yang dilakukan
Herodes. Herodes memanggil imam-imam, karena imam-imam adalah orang yang tahu tentang firman Tuhan. Dia bertanya, apakah benar ada raja baru yang akan lahir? Dia bilang benar, karena memang Yesus belum lahir, sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan, namanya sudah diberitahukan, siapa namanya, kemudian tempat kelahirannya juga sudah diberitahukan. Tidak seperti anak-anak, setelah lahir baru diberi nama Acin, baru diberi nama Amoy. Tuhan Yesus tidak, sebelum lahir sudah diberitahukan namanya, tempat dia lahir. Nah, setelah itu dia beritahu kepada orang Majus. Dia suruh orang Majus supaya meneliti, supaya mencari, kalau sudah ketemu, memberitahukan dia. Nah, pertanyaan anak-anak, apakah benar-benar dia meminta untuk dicarikan? Nah, dia mengatakan kalau ketemu dia juga mau menyembah. Apa benar dia mau menyembah Tuhan? Tidak, anak-anak. Karena Herodes bukan orang percaya. Karena Herodes orang yang jahat. Dia hanya berbohong. Sebenarnya apa yang mau dia lakukan? Dia mau membunuh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca setelah itu, ya kita, dan dia membunuh banyak bayi yang mati. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak, bagaimana orang Majus itu pulang? Ya. Setelah orang Majus itu bertemu dengan Tuhan Yesus sesuai dengan tujuannya, dia mau menyembah Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apa tujuan anak-anak bersekolah minggu? Apa tujuan anak ke gereja? Apakah untuk main-main? Cari teman? Tidak, kita menyembah Allah. Seperti orang Majusi juga, dia bilang tujuannya adalah datang untuk menyembah Dia. Nah, setelah dia bertemu, dia wujudkan, dia nyatakan apa yang dia janjikan, apa yang dia katakan. Alkitab mengatakan bahwa lalu sujud menyembah Dia, ya kan? Sesuai apa yang dia bilang, sesuai yang dia katakan. Mengapa dia sujud menyembah Dia? Dia ini siapa? Adalah Yesus, Juru Selamat. Dia ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan, yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu. Ya. Karena Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan, Dia adalah pencipta langit dan alam semesta. Jadi kita semua harus menyembah Dia. Tidak ada alasan. Tidak ada kita bilang maaf ya, saya tidak bisa sekolah minggu, saya mau main dulu, saya mau mandi dulu. Tidak boleh. Ya, kita harus datang menyembah Yesus. Kita lihat orang Majus ini tidak hanya menyembah Yesus saja, tapi juga memberikan persembahan. Apa persembahannya? Apakah Anda tahu? Emas, kemenyan, dan mur. Itu yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa yang anak-anak dapat persembahkan pada Tuhan? Apakah Tuhan itu miskin? Tidak, anak-anak. Tuhan mau kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Nah, itu adalah persembahan yang baik, itu adalah persembahan yang hidup, yang berkenan kehadirat Tuhan. Jadi saat kita bersekolah minggu,
Jangan lupa kita membawa persembahan. Nah, karena kita bilang kita tidak boleh dengan tangan kosong menghadap Tuhan. Ya. Nah, kita pergi ke rumah Tuhan tidak boleh dengan tangan kosong. Nah, jadi kita harus memberikan persembahan buat Tuhan, ya, itu pekerjaan Tuhan. Nah, setelah itu selesai semua, bagaimana orang Majus ini pulang? Alkitab mengatakan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, dia tidak pulang dengan jalan yang sama. Mengapa dia tidak pulang dengan jalan yang sama? Dia ketemu Herodes, pasti dipotong lehernya. Nah, dia tidak mau. Ya, tidak hanya itu. Ini sebagai bukti bahwa setiap kita yang sudah bertemu Tuhan Yesus, kita sudah percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, ada perubahan. Nah, orang Majus ini setelah bertemu Tuhan Yesus, dia berubah. Dia mengikuti jalan Tuhan, jalan yang Tuhan tunjukkan, tidak lagi jalan yang tunjukkan Herodes, bukan jalan yang tunjukkan oleh bintang, bukan jalan yang tunjukkan oleh dunia. Demikian juga kita, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita mengikuti hidup di dalam Tuhan. Kita dituntun oleh firman Tuhan. Ya, kita mau dipimpin, mau diingatkan melalui firman Tuhan. Nah, apakah anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus? Kalau belum percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Apakah anak-anak selama ini sudah mengalami perubahan setelah percaya Tuhan Yesus? Anak-anak, kalau tidak ada perubahan dalam hidupmu selama ini, melawan orang tua, malas ke gereja, main dan seterusnya, anak-anak mesti bertobat. Anak mesti percaya pada Tuhan Yesus. Seperti orang Majus ini, dia mengalami perubahan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi setelah kita bertemu Tuhan Yesus, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan bahwa kita mengalami perubahan. Dan kita harus dengar apa kata firman Tuhan. Kita harus ikuti apa kata Tuhan Yesus dalam hidup kita ini. Anak-anak sekalian, nah, sudahkah anak-anak mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan? Apakah anak-anak mengikuti jalan dunia? Kalau itu yang terjadi, anak-anak mesti bertobat. Anak-anak mesti dan mengaku kepada Tuhan bahwa itu adalah salah. Dan yang paling tepat, kita dalam mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Jalan yang Tuhan tunjukkan dapat kita pelajari, dapat kita baca di dalam Alkitab. Begitu banyak janji Tuhan, begitu banyak larangan Tuhan, begitu banyak perintah Tuhan yang mesti kita lakukan. Kalau larangan, ya mesti kita harus tidak lakukan, ya harus tidak lakukan, jangan kita lakukan. Jadi anak-anak, pagi ini kita sudah belajar 3 hal. Ya. Pertama, siapakah orang Majus itu? Ada yang tahu siapa orang Majus? Orang Majus itu dari timur. Ya. Yang kedua, yaitu apa tujuan orang Majus datang ke Yerusalem? Ada yang tahu? Pertama, tujuan utamanya adalah menyembah Yesus. Ya. Kemudian dia juga membawa persembahan Tuhan Yesus. Ya. Ini semua sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, yaitu bagaimana dia pulang. Dia pulang berdasarkan jalan Tuhan, perintah Tuhan, petunjuk dari Tuhan, tidak berdasarkan keinginan sendiri. Anak-anak tahu siapakah raja yang paling kejam?
Herodes. Kalau dia ikut jalan saat dia datang, tentu dia akan dibunuh. Kalau sudah terbunuh, tentu dia tidak dapat menjadi saksi untuk keluarganya, untuk negaranya. Ya kan? Ini semua sudah Tuhan atur. Dalam hidup kita juga Tuhan atur. Anak-anak dapat bersekolah minggu, Tuhan yang bawa. Anak-anak dapat pulang, Tuhan juga yang memimpin. Tetapi ingat, anak-anak haruslah memberitahu kepada orang tua anak-anak bagaimana Yesus sudah menyelamatkan umat manusia. Untuk pagi ini cerita firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 sampai di sini. Sebelum kita akhiri dan Bapak akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa dimulai. Bapa surgawi, sekali kami datang pada Engkau dan bersyukur di pagi ini kami dapat belajar firman Tuhan secara singkat, di mana Tuhan sudah menolong orang Majus datang dan juga kembali ke negaranya untuk menjadi saksi. Kami juga bersyukur Tuhan memimpin kami datang untuk bersekolah minggu, untuk belajar firman Tuhan, dan kami juga dapat kembali dan kami menjadi saksi untuk banyak orang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ucap syukur. Amin.